Apa ngomong? Jadi hangat mau. Iya, pakai jeruknya. Beras jeruk. Beras jeruk. أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ananda sekalian, alhamdulillah kita kembali bersua pada kuliah kita yaitu Al-Islam Kemuhammadiyahan 5. Pada kesempatan ini kita akan kuliah tentang etika pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Nanda sekalian, Islam menempatkan ilmu pengetahuan sebagai hal yang sangat utama dalam kehidupan manusia. Karena itu, penuntut dan pengemban ilmu pengetahuan diberi derajat yang tinggi dan buah perjuangan dalam menempuhnya dinilai sebagai suatu perjuangan yang nilainya sama dengan para syuhada. Itulah yang diungkap dalam hadis bahwa man kharaja talabul ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang meninggalkan rumahnya untuk menuntut ilmu pengetahuan, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jihadu fisabilillah. Begitu pula di dalam surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat mengatakan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kita. Sifat hakiki ilmu pengetahuan sebagai anugerah dalam kehidupan manusia itu telah digariskan sejak manusia pertama Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Maka makna tentang aspek hakiki ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia itu bisa kita baca dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama benda seluruhnya Jadi tidak ada yang tersisa, seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, selain itu, makna tentang aspek hakiki ilmu pengetahuan itu juga bisa kita baca di surah Al-Alaq ayat 5. Ayat 5 Jadi di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan mulai dari kewajiban menuntut ilmu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Jadi hakikat ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mensyukurinya secara gamblang itu dituankan oleh Allah di dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman. Sejak kehidupan manusia yang pertama di dunia ini, yaitu dalam kehidupan Nabi Adam, pengetahuan tentang benda-benda dan apa saja yang ada di bumi serta sifat dan fungsinya menjadi pengetahuan yang mendasar. Dengan anugerah Allah sifat dan dasar keingintahuan
menjadikan kita selaku manusia sebagai makhluk yang lekat dengan ilmu pengetahuan. Dari sifat keinginan tahuan juga atau curiosity, ilmu pengetahuan yang tiada batas ya dibuat ringan ya, diperingan ya dalam pencariannya oleh manusia, karena Allah memberi kita kelengkapan panca indera ya, mulai dari mata, hati, ya, pendengaran, dan itu yang menjadi modal dasar kita selaku manusia ketika kita diciptakan oleh Allah setelah ruh ya ditiupkan oleh Allah, sebagaimana Allah sampaikan di surah As-Sajdah, wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Jadi setelah ruh kita ditiupkan oleh Allah, Allah memberi kelengkapan berupa pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Di samping itu kita diberi daya imajinasi ya, dan kemampuan konseptualisasi serta refleksi pada setiap diri manusia. Nah, selain tiada batas, ilmu pengetahuan yang menjadi ciri kehidupan kita selaku manusia juga bersifat netral. Dia seperti dua sisi mata uang. Artinya, ilmu pengetahuan dapat menjadi sarana bagi manusia untuk membangun dan berbuat baik ya. Sebaliknya, dengan ilmu pengetahuan itu dapat pula menimbulkan kerusakan di atas muka bumi ini karena kepentingan manusia. Problem inilah yang kemudian melahirkan pemikiran para filosof cerdik pandai dan agamawan tentang pentingnya ada nilai-nilai etis ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, pembicaraan tentang etika di kalangan filsuf baik dari pandangan barat maupun timur umumnya ditujukan untuk merumuskan nilai-nilai universal dan bagaimana nilai-nilai itu saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Nah, bagaimana ilmu pengetahuan ya dalam perspektif Islam? Manusia dapat menemukan ilmu pengetahuan setidaknya dari 4 sumber. Pertama, keyakinan berupa wahyu dalam Al-Quran dan teladan Rasul. Nah, Al-Quran merupakan basis pengetahuan alam, tesis ya dari tempat Tuhan manusia, alam pengetahuan dalam segala hal. Ini disampaikan oleh Al-Faruqi ya. Kedua adalah gerak isyarat alam dan lingkungan, peredaran bumi, matahari, pergantian siang dan malam, pertumbuhan hewan, sungai, gunung, lautan adalah sumber pengetahuan bagi manusia karena menimbulkan keinginan tahuan dalam dan memberi jalan pemahaman ya terhadap sebuah pengetahuan. Ini bisa kita baca di surah Al-Imran mulai 190 sampai 191 ya. Begitu pula di surah Al-Ghafir di ayat 57, Al-Ghasiyah ayat 17 sampai 20. Tiga adalah realitas ya, peristiwa dan sejarah. Nah, apa yang terjadi hari ini dan kemarin adalah sumber pengetahuan yang dapat memberi pengaruh pada pemikiran dan tindakan tertentu yang dilakukan oleh manusia. Yang keempat adalah manusia sebagai individu maupun dalam konteks sebagai anggota suatu kelompok ya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Itulah yang bisa kita baca di surat Tin ayat 4 ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu pula kita bisa temukan di surah Ibrahim ayat 4. Sehingga manusia memiliki kemampuan ya untuk memproduksi, mengelola dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, meskipun derajat manusia memiliki pengetahuan ditinggikannya, namun Al-Quran juga memberi peringatan, terutama dalam berbagai kisah yang termuat di dalamnya
tentang perilaku manusia yang buruk dan sombong. Setelah diberikan ilmu kepadanya, ya, pendek kata bahwa kelebihan intelektual manusia membuat ia memiliki derajat yang tinggi, namun juga dapat membuatnya dia hina jika jalan ilmu pengetahuan yang ia tempuh dan ia dapatkan hanya untuk kepentingan dirinya semata, bukan untuk kemaslahatan manusia dan harmoni alam semesta. Oleh karena itu, dalam pencarian ilmu pengetahuan dibutuhkan moralitas atau akhlak yang dalam. Akhlak yang dalam konsep filsafat sering disejarkan dengan etika. Lalu bagaimana etika pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, etika dapat diberi pengertian sebagai nilai dan norma yang menjadi panduan bagi individu maupun kelompok dalam bertindak. Dalam filsafat, ya, etika dianggap sebagai cabang pengetahuan yang mencakup moral, nilai, norma, ataupun kode etik dalam melakukan tindakan. Paling tidak ini disampaikan oleh Magnus Suseno, ya. Pentingnya etika yang berisi moral dalam kehidupan manusia tercermin dari sebuah ungkapan dan filsuf yang disampaikan oleh Immanuel Kant yang ada di batu nisan, ya, makamnya, yang tertulis Colum stellatum supremi lex moralis intromi, artinya surga berbintang ada di atasku, hukum moral ada dalam diriku. Dengan demikian, ya, etika ilmu pengetahuan adalah panduan bagi ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kewajiban mereka bukan hanya memberi pemahaman, melainkan juga memberi teladan dalam tindakannya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan itu sendiri, ya, seperti bermanfaat untuk yang lain, objektif, terukur, terbuka, dan tidak sepenuhnya mutlak kebenarannya, sehingga dapat dievaluasi dan dikritik melalui kerja intelektual yang baru. Dalam perspektif Islam, etika dalam pengetahuan dan penerapan ilmu pengetahuan untuk masyarakat dapat dikaitkan dengan konsep yasakhara, yaitu penundukan dunia seisinya atau penundukan apa yang ada di langit dan di bumi oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh kita selaku manusia, ya, secara bertanggung jawab. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat 12 sampai 13. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra ya litajril fulk fihi bi amrihi ila akhir ayat. Allah lah yang telah menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat memberi sebagian karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat dari Allah. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini adalah etika pertama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu adalah anugerah Allah sebagai cara untuk memanfaatkan alam secara bertanggung jawab. Nah, dengan perspektif itu, maka ilmu pengetahuan bukanlah hal yang sejajar dengan Islam sebagai sistem gagasan utama. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah alat. Dengannya, melalui kekuasaan Allah, alam seisinya ditundukkan untuk manusia. Adapun Islam adalah sistem gagasan yang dapat memberi dasar atau sebagai pandangan hidup dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Etika memberi panduan bagi ilmuwan bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ia tidak hanya harus memberi pemahaman, tetapi juga memberi keteladanan, ya, tentang tindakan yang bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan etika, Islam sebagai pandangan hidup
memiliki aspek ganda. Pertama, memberi arti pada berbagai realitas sosial dan psikologis bagi para penganutnya. Dengan demikian mendapatkan bentuk konseptual yang objektif. Yang kedua, pada saat yang sama membentuk realitasnya sesuai dengan isi agama itu. Pada aspek pertama tersebut, ya, maka aktivitas pengembangan sains dapat dipandang sebagai cara umat memberi arti terhadap kebesaran Allah yang telah menciptakan alam seisinya untuk dimanfaatkan melalui kerja-kerja intelektual manusia. Ini adalah etika yang kedua dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa pertanggungjawaban yang hakiki dari kerja intelektual itu adalah kembali kepada Allah, karena Allah pemilik ilmu yang hakiki yang digunakan oleh manusia. Nah, banyak ayat Al-Qur'annya yang memberi isyarat bahwa dalam kejadian gejala alam seisinya itu terdapat tanda kebesaran Allah, dan hal itu hanya dapat dimengerti oleh para pemikir. Kita bisa membaca misalnya di surah Ali Imran, ya, ayat 190 sampai 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha fi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar." Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu dia berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ini adalah etika yang ketiga atas pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa kerja intelektual itu haruslah bermanfaat. Untuk siapa? Tentu untuk kemaslahatan manusia, alam, dan semua makhluk. Seringkali intelektual mengejar sebuah manfaat atas kerja intelektualnya, tetapi pada saat yang sama dia melupakan bahwa apa yang akan diraihnya itu memang bermanfaat pada satu sisi, tetapi telah memusnahkan potensi kehidupan pada sisi yang lain. Hal ini bisa kita contohkan, ya, dalam program revolusi hijau di bidang pertaniannya. Pada masa lalu di Indonesia yang akibatnya buruk sekali, ya, masih dirasakan hingga kini. Penerapan pengetahuan tentang benih padi unggul untuk mengejar pertumbuhan produksi pangan itu telah menghilangkan 257 jenis padi lokal di Jawa. Bisa dibayangkan, ya, di Dayak Hulu, Sungai Bahau ada 54 varietas padi yang punah, dan di Dayak Krayan ada 37 varietas juga hilang. Oleh karena itu, tentu di tempat-tempat lain juga banyak seperti itu. Karena itu, ya, etika dalam pengembangan pengetahuan harus memperhatikan kelestarian spesies yang lain. Dalam perkembangan sejak tahun 80-an hingga kini, ya, etika dalam pengetahuan ilmu kemudian tidak hanya berhenti pada utamaan nilai-nilai kemanusiaan saja, namun harus juga menjaga kearifannya terhadap makhluk hidup lainnya. Etika moral dalam mengutamakan kearifan terhadap semua makhluk ini kemudian dikenal dengan istilah, ya, speciation, ya. Inilah istilah pertama kali dicetuskan oleh Richard D. Ryder, psikolog dan filsuf. Nah, untuk mendefinisikan sebuah prasangka yang didasari oleh golongan spesies, nah, untuk memperkarsai gerakan hak-hak hewan, ya, dalam bukunya Victim of Science, ya, sebagai serangan terhadap percobaan dalam ilmu pengetahuan terhadap hewan.
Idenya banyak menginspirasi undang-undang di Inggris dan di Eropa untuk melindungi hewan di tahun 80-an ya. Spesies ini lalu diidentikan dengan makhluk dengan bentuk ketidakadilan yang lain seperti seksisme dan rasisme. Nah, dalam pandangan etika lingkungan ya, spesiesisme ini adalah perwujudan dari etika biosentris yang melampaui etika antroposentris sebagaimana ada dalam tradisi sifat Aristotelian ya, Judo-Kristen atau juga ekoteologi Yahudi Kristen ya, yang mengkonsepsikan Tuhan sebagai zat yang transenden dan tidak menjadi bagian dari kosmis alam. Keterpisahan antara Tuhan dengan kosmis alam dalam tradisi Yahudi Kristen menyebabkan adanya pandangan bahwa Tuhanlah yang menetapkan aturan kosmis tersebut dari luar. Sebagai pencipta kosmis, Tuhan terpisah dari kehidupan manusia dan makhluk lainnya karena eksistensinya yang berbeda dengan eksistensi manusia dan makhluk lainnya. Ini disampaikan oleh Douglas ya, belah dalam Eskumen. Nah, keberadaan lingkungan di sekitar manusia, baik biotis maupun abiotis, dianggap sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Nah, perspektif Yahudi Kristen dalam mengkonsepsikan relasi manusia dengan alam tersebut cenderung memberikan pembenaran dan hak kepada manusia untuk menundukkan alam, sehingga manusia sangat eksploitatif ya, dan menjadi penyebab utama kerusakan alam. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa manusia dianggap sebagai makhluk yang diberi wewenang untuk memanfaatkan lingkungan alam karena kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Nah, dewasa ini para teolog Kristen merespon pendapat Lynn White yang menyatakan bahwa ajaran agama mendorong perilaku eksploitatif ya terhadap alam lingkungan sebagai sebuah kritik. Bagi teolog Kristen kontemporer, pendapat White memberi pengaruh positif bagi upaya untuk memikirkan kembali tafsir agama klasik menuju pemikiran baru tentang sistem moral dan religi yang peka terhadap krisis ekologi. Hal yang sama juga terjadi di kalangan ulama Islam ya, yang mencoba merumuskan kembali hakikat kedudukan manusia dengan makhluk lainnya yang disalahartikan sehingga memunculkan cara kerja ilmu pengetahuan yang selalu mengutamakan kepentingan manusia belaka, mengakibatkan kerusakan lingkungan dan disharmoni dalam hubungan manusia dengan alam dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, etika dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan juga harus menempatkan semua makhluk dalam kedudukan yang seimbang. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 72, bahwa Allah pun telah melakukan dialog dengan makhluk yang lain dalam ilmu pengetahuan yang sering dianggap abiotis. Ayat ini juga telah membuka tafsir baru bahwa manusia dipandang oleh Allah memiliki kedudukan yang sama dengan makhluk lain, termasuk makhluk abiotis seperti lautan, bumi, tanah, sungai, gunung, dan langit. Mereka hendak diberi amanah oleh Allah, tetapi hanya manusia yang mengaku sanggup memikul amanah itu, sementara makhluk lain enggan memikulnya. Nah, atas sikap manusia merasa sanggup memikul amanah itu, kemudian Allah mengatakan kepada kita selaku makhluk yang zalim dan bodoh. Ini mengajarkan tentang dua etika ya dalam pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus. Ya, pertama, bahwa cara kerja intelektual harus memperhatikan kelestarian makhluk dan alam semesta serta sikap arif terhadapnya. Kedua, rasa percaya diri yang berlebihan dan ambisi berlebihan
dalam pengembangan ilmu pengetahuan justru bisa membuat manusia itu sendiri menjadi bodoh. Demikian nanda sekalian ya, beberapa etika yang harus kita perhatikan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jangan sampai justru dengan ilmu pengetahuan yang kita kuasai justru akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang melarang kita untuk membuat kerusakan, ya, terutama terhadap alam dan makhluk-makhluk lain, karena dalam pandangan agama kita sesungguhnya manusia dengan makhluk lain itu sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua adalah hamba dan semuanya seharusnya tunduk patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu lahu qanitun. Demikian, semoga bermanfaat kuliah kita pada hari ini. Ya, mohon maaf ya atas segala kekurangan. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya selaku manusia yang lemah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, nasrum minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.